Karena kalau aku bilang lagi kayak, coba teman-teman cari bahasanya itu dari bahasa aslinya, which is bahasa Ibrani atau Yunani, lebih berat lagi. Bacaannya Kayak susah kok, nggak bisa dibaca ini. Mesti buka kamus Iya. Ibrani. Ya Nggak bisa, susah. Di gereja Bumi Datar ya. Bumi Bumi datar. datar. Bumi bulat Bumi datar. Wah, ini baru mulai nih. Iya, baru Wah, nih. bisa jauh itu. Kita baru mulai nih, langsung masuk. Ya sampai tahun depan sih ini. Nah, ini kan tadi kita ngebahas tentang ngebaca Alkitab ya. Kira-kira dari Ko Tian atau Ko Mbak sendiri nih, kira-kira ada nggak sih saran buat kita yang pemula nih mau membaca Alkitab gitu ya, tapi biar kita nggak jadinya sesat dan miskonsepsi saat kita membaca Alkitab sendiri. Mungkin boleh dari Korean dulu dah. Gimana ya cara sederhananya Iya, ya? sederhana gitu lah. Yang baru mau mulai lah kira-kira baca Alkitab biar nggak ketakutan, takutnya dibaca mana jadinya kita mana berpikir sendiri, punya pemikiran sendiri, dan akhirnya kita bisa sesat dengan pembacaannya kita sendiri. Yang pasti kalau teman-teman mau baca Alkitab takut tersesat ya cari yang udah paham gitu. Teman-teman harus butuh seseorang yang bisa teman-teman ajak sharing gitu. Yang artinya dia lebih paham, setidaknya dia lebih paham tentang Alkitab lah, yang dia punya basic pengajaran, apalagi udah pengajaran dari gereja gitu. Supaya tidak kemana-mana gitu. Itu pun pasti akan kemana-mana juga, walaupun teman-teman akan sharing ke yang lebih paham, kadang-kadang itu akan dicampur adukan dengan pemahaman si mentornya itu mungkin gitu. Jadi tapi kalau memang yang paling sederhana susah juga, karena akan selalu kita bilang carilah bahasa aslinya mau kemana nih arahnya gitu. Jadi maksud dari Alkitab ini mau kemana. Tapi kalau teman-teman mau pengen benar-benar cari tahu bahasa aslinya seperti apa, biasanya caraku itu dari King James dulu. Udah paling mendekati. Berat banget itu bahasanya. Dari King James. Jadi disederhanakan lagi ke bahasa Inggris yang sederhana, disederhanakan lagi ke bahasa Indonesia. Jadi memang agak ribet, tapi itu lebih cepat nangkapnya kalau ada yang pemahaman yang sulit gitu kayak ini maksudnya apa gitu, ya udah cari dari King James-nya, baru disederhanakan lagi maksud dari kata ini di King James ini apa, kata ini di bahasa Inggris sederhana ini apa, oh ternyata bahasa aslinya begini. Karena kalau aku bilang lagi kayak coba teman-teman cari bahasanya itu dari bahasa aslinya, which is bahasa Ibrani atau Yunani, lebih berat lagi. Bacaannya susah kok, nggak bisa dibaca ini. Mesti buka kamus Ibrani. Ya nggak bisa, susah. Ibraninya hamba kayak apa ya? Lebih sulit. Susah. Kecuali teman-teman emang konteksnya pengajar gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau cuma untuk mensederhanakan pemahaman teman-teman, ya gitu, cari orang yang setidaknya lebih paham dari teman-teman gitu. Karena kayak pembahasan kita tadi yang banyak miskonsepsi yang bisa kemana aja. Salah satu contohnya itu yang bisa di kemana aja itu kayak, maka carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang memakai itu untuk sekedar harta toh. Betul. Sementara yang lagi dibahas itu hal kekhawatiran. Betul. Konteks utamanya itu kekhawatiran. Bukan cuma harta toh. Jadi banyak orang yang memakai itu kayak, ini ketika lu pengen kaya, cari dulu Tuhan. Yang tadi kan kita bahas itu. Jadi kayak, ya benar sih dalam kata-kata ditambahkan ini ada di dalamnya, tapi bukan itu poin utamanya, bukan harta itu poin utamanya gitu. Poin utamanya adalah cari dulu Tuhannya. Jadi kalau lu udah bangun hubungannya sama Tuhan, udah dekat, lu nggak usah khawatir lagi tentang harta itu. Poinnya di situ. Banyak orang yang lu mau kaya, cari Tuhan. Jadi fokusnya bukan Tuhannya sebenarnya. Jadi endingnya gini, ketika dia baca ayat itu dengan lu mau kaya cari Tuhan, ibarat lu mau naik jabatan, deketin tuh bos. Gitu. Jadi seakan-akan pengen dapat sesuatu banget, jadi kayak kita cari muka sama itu bos. Gitu. Itu kan yang dipaksakan gitu. Dan gak baik sifatnya. Banyak pengajaran-pengajaran yang sekarang itu seperti itu. Gitu. Di gereja Bumi Datar ya. Bumi datar. Bumi bulat gak Bumi ada. datar. Bumi bulat gak ada. Aman semua. Ya, bumi datar. Terima kasih sudah disapu. Buminya di sebelah sana. Buminya nggak tahu di mana ya. Bukan di sini. Bukan. Terima kasih sudah disapu. Ya gitu. Jadi dan itu pun terjadi kan. Itu aja bisa jadi miskonsepsi yang sangat jauh gitu.
Dan itu perkataannya Yesus sendiri. Gitu. Jadi kalau tadi teman-teman pengen mensederhanakan, paling baca dulu aja. Minta tuntunan Roh Kudus gitu dulu deh. Dan Jangan dipaksakan ya. Dan bantuan. Iya, dan bantuan yang lebih paham ya. gitu, yang lebih senior gitu. Oke, Mas. Semuanya udah dijawab, cuma kau akan pertebal saja. Curiosity itu adalah senjata paling ampuh untuk kita pengen tahu sesuatu. Ya. Dulu waktu Koko sebelum punya keinginan untuk sekolah Alkitab ya. Koko kalau baca Alkitab tuh muncul rasa penasaran. Penasaran yang tinggi adalah senjata yang ampuh untuk kita mengetahui sesuatu. Kenapa ya Alkitab ngebahas begini? Kenapa ya ini kalimat sulit banget di Alkitab? Dari situ kan kita akan cari jawaban, benar gak? Nah itu benar tuh kata si Rian, kita pertama baca aja dulu. Timbul rasa penasaran, lalu tanya Roh Kudus, Tuhan gimana nih? Harus gimana nih? Bingung. Kalau mau nanya siapa nih? Biar juga dapat tuntunan. And then dari situ kita akan coba mencari istilahnya kayak tuntunan dari pemimpin, mungkin mentor di komsel, ya kan? Kalau misalnya memang lebih mau serius lagi, ya udah baca-baca buku referensi yang mendekati teologi, ngebahas. Ya pasti. Ini kalau yang udah mulai. Iya, kalau dia penasaran ini pasti dia akan cari. Iya, dia pasti akan cari gimana pun caranya. Tapi secara sederhana, sebelum ke buku teologi, bisa juga betul ke King James Version. Coba cari dulu bahasa mana yang diterjemahkan yang paling tua. Kebetulan adalah King James Version, which is bahasa Inggrisnya kaku kan. Kaku banget. Nah, kalau misalnya seandainya kita udah seniat itu, kita akan cari tuh dari sumber yang terjemahan paling tuanya. Dari situ baru kita terjemahkan lagi, baru dipahami. Itu simple. Oke, nah kita kayaknya udah mulai mengerti tentang miskonsepsi ini, kayaknya udah mulai paham nih. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan-pertanyaan miskonsepsi yang Wah, ini baru mulai nih. Iya, baru. Wah, Kita baru mulai nih masuk ke Ya sampai tahun depan sih ini. Introduction-nya panjang ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang miskonsepsi yang ada lah di sekitaran kita nih. Orang yang rajin pelayanan nggak ada masalah dan selalu diberkati Tuhan. Dan selalu diberkati, Iya, karena kan dia pelayanan nih. Kalau kita lihat orang pelayanan pasti dia pasti nggak ada masalah nih. Terus habis itu karena dia deket banget nih sama Tuhan nih pasti. Karena apalagi pelayanan mimbar, pasti orang udah pikirin dia pasti holy. Terus habis itu dan pastinya dia diberkati Tuhan. Diberkati ya pasti. Diberkati ya. Selalu pasti. Tapi kalau dia ada nggak akan ada masalah ya nggak mungkin lah. Di dunia ini aja ada hujan, ada panas, jadi saling bergantian. Jadi ya gitu. Jadi kalau sesuci-sucinya kita juga ada masalah. Namanya juga manusia ya, kita nggak ada manusia juga yang sempurna. Sedekat-dekatnya hubungan dia sama Tuhan juga dia ada masalah kok. Ngalamin pencobaan. Elia ngalamin pencobaan. Yang ngobrol langsung sama Tuhan. Musa yang ngobrol berhadap-hadapan sama Tuhan, ngadapin masalah. Betul. Bahkan dia sampai gara-gara masalah itu dia tidak jadi masuk ke tanah perjanjian. Apalagi kita yang jauh dari kata nabi, dari kata rasul. Masa iya kita nggak ada masalah gitu? Pasti ada. Cuman pelayanan mimbar doang, pelayanan panggung doang. Hanya segitu yang bisa kita kasih sama Tuhan. Masa kita nggak ada masalah? Sesuci apa emang kita gitu? Tapi mungkin semua orang pasti punya masalah. Cuman cara mereka dan selalu diberkati ya. Iya. Makanya diterjemahkan dulu nih, selalu diberkati ini dalam konteks keuangan atau apa gitu. Kalau aku selalu nganggapnya Tuhan selalu berkati kok gitu. Ketika kita butuh panas Tuhan kasih panas, ketika kita butuh hujan kita dikasih hujan. Dalam arti apa? Setiap pagi kita bangun dengan nafas kehidupan, itu berkat Tuhan. Yang kalau kita sakit ya kita ke rumah sakit bayar oksigen mahal sekali gitu. Itu aja kita udah diberkati Tuhan. Hari ini kita bangun walaupun capek tapi kita masih bisa kerja, itu aja berkat Tuhan yang paling kecil-kecil gitu. Jadi sudut pandang kita dulu nih, di mana memahami berkat itu seperti apa gitu. Nah, dari Bas gimana? Jadi terpikir sama Abraham sih. Abraham bapak orang beriman. Justru dia harus ngelewatin beberapa masalah, kayak masalah waktu Sarah dilirik sama Firaun. Itu kan sebuah masalah ya yang harus dihadapi. Tapi akhirnya kan Tuhan bela. And then dia pernah ngalami masalah sama anaknya sendiri. Ya kan. Lupa lagi namanya siapa, Abigail ya kalau nggak salah. Jadi punya masalah juga. And then punya masalah dengan
lebih ke pengujian ya, masalah imannya kan diuji tuh. Makanya kenapa dia disebut bapak orang beriman, karena dia harus melewati sebuah pengujian kan. Masalah yang harus dihadapi adalah mengorbankan dia Ishak. betul, apakah dia bisa mengorbankan sesuatu yang Tuhan bilang berkat buat dia, tapi malah harus dikorbankan. Itu kan sebuah masalah yang harus dihadapi, tantangan iman kan, pengujian. Bahkan kayak beberapa tokoh yang tadi udah disebut juga melewati masalah kan. Itu yang tadi Abigail tuh si Daud, sorry, ralat Daud. Ismail kali. Iya, itu lebih ke Daud tadi, Abigail. Terus Daud juga hadapin masalah kan. Masalahnya dalam arti tuh harus berhadapan dengan orang yang diurapi Tuhan, Saul, yang ngincar nyawa dia kan. Which is justru orang-orang tokoh-tokoh Alkitab itu ngadapin banyak masalah. Paulus, masalah dicecer-cecer, mau dibunuh, dihukum, ya kan itu masalah. Yang istilahnya tuh kalau misalnya kita bawa ke sekarang, pelayan Tuhan tuh masalahnya apa sih? Kalau Koko lihat ya, kalau misalnya memang dia itu yang pelayanan di dalam saja, ya pasti masalahnya internal. Ya sama orang yang itu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya dia pelayanan sampai keluar, masalahnya tuh lebih kompleks. Mungkin kalau misalnya dia harus penginjilan, menghadapi masalah istilahnya orang yang berbeda keyakinan, berbeda budaya. Istilahnya siapa nih masuk bawa Injil? Itu kan masalah. Artinya sebenarnya masalah itu ada untuk ngasah seorang pelayan Tuhan untuk bertumbuh. Dan apakah selalu diberkati? Kalau kita lihat satu garis benang merah di Alkitab, ya di Perjanjian Lama banyak sekali yang kita lihat ya Abraham diberkati, Daud diberkati, Ayub walaupun harus ngadapin pengujian, tapi diberkati juga kan pada akhirnya. Tapi kita lihat deh, Perjanjian Baru jarang sekali kita lihat berkat yang konteksnya kekayaan atau uang itu dihadapi oleh rasul-rasul. Mereka tuh justru malah mengorbankan. Martir ya. Iya, mengorbankan nyawa, mengorbankan tenaga, bahkan harus mengorbankan uangnya mereka atau kekayaannya mereka justru. Artinya betul tadi balik ke berkatnya konteksnya apa dulu gitu. Menurut Koko berkat itu bisa jadi uang, bisa jadi kekayaan, tapi lebih luas lagi berkat itu adalah sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi apakah selalu diberkati? Yes, dalam konteks apa dulu ya, tanda kutip. Dan Koko setuju artinya selalu diberkati, yes. Dalam konteks apa dulu ya, tanda kutip gitu. Kalau misalnya balik lagi gini sih, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya orang rajin pelayanan itu banyak duitnya. Waduh. Karena diberkati. Diberkati. Jadi ini ngomongnya soal kekayaan. Iya, kekayaan. Kekayaan. Jadi kayak orang yang pastinya yang ikut Kristus lah dan bayar perpuluhan ya gitu. Waduh. Pasti diberkati gitu. Aku skip. Perpuluhan aku skip. Jintan dan Selasi. Pasti diberkati ya. Pasti diberkati dengan uang yang melimpah gitu. Oke, nih ada satu ayat kita back to Bible ya. Asik. Biar nggak miskonsepsi. Enggak satu ayat sih, banyak. Biar teman-teman di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Amsal 10 ayat 3 dan 4 ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 4 menarik. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada kata kaya di situ ya. Which is, ini yang ngomong adalah Salomo ya. Which is orang yang sangat diberkati. Dari hikmat, dari kekayaan, dan kekuasaan. Komplit. Benar. Siapa yang gak suka Salomo? Betul. 1000 ininya, istri dan selir. Berapa kekayaannya dia itu. Which is perfect nih. This is the perfect man yang lagi ngomong. Ya kan? Dan dia ngalamin pengalaman bersama Tuhan itu kan. Dia bilang, di sini ayatnya bilang, Tuhan tidak membiarkan orang benar tuh menderita. Jadi ada kata orang benar tuh di situ. Tapi konteksnya di situ kelaparan. Ya kan? Kelaparan dalam arti itu ya pasti akan cukup aja. Akan dicukupkan Tuhan. Tuhan nggak akan biarin dia tuh nggak kayak mengais-ngais minta makan. And then, tapi ada tapinya. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa? Kerja. Betul. Ada something yang diusahakan. Di era digital sekarang ini ya, kalian sadar gak kerja itu tidak harus 9 to 5 di kantor.
Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk mencari upahnya sendiri, benar gak? Tapi kalau misal seandainya bicara tentang tangan yang rajin, artinya kan ada sebuah effort kan. Either dia itu carinya di 9 to 5 atau dia carinya di digitalisasi. Which is sekarang banyak hal yang bisa dilakukan, kayak content creator kan bisa kaya juga, ya kan? Artinya, pertama sebelum kita ada sebuah usaha dari kita sendiri, kita harus ingat semua itu datang dari Tuhan. Orang benar ya, konteksnya kan di situ orang benar kan, tidak akan dibiarkan Tuhan kelaparan. Kalau dia tidak benar, bisakah dia kaya? Bisa. Karena ada konteks kedua, tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Makanya kenapa ada orang yang fasik, which is kita anggap mereka itu tidak mengenal Yesus, tapi bisa jadi kaya. Karena ada konteks kedua, tangan orang rajin. Orang benar dan orang fasik punya kesempatan yang sama. Bedanya apa? Adalah nanti, pas nanti di kehidupan yang berikutnya. Perbuatan dia dihakimi, nanti dihakimi gitu. Menurut perbuatan dia di hidup. Ini orang fasik, ini orang benar, sama-sama kaya, sama-sama rajin. Tapi yang membedakan adalah iman kepada Kristus. Kalau kita percaya bahwa itu yang sediakan adalah Tuhan, tapi kita kerjakan juga. Orang fasik tidak. Dia tidak menganggap sukses karena Tuhan, karena dia sendiri gitu. Ya benar sih. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan kalau misalnya kita ngelihat, oh yang penting gue bayar perpuluhan, kita bisa langsung kaya. Bayar perpuluhan sama kaya. Siapa tahu kan banyak loh kok. Konsep-konsep gitu banyak tuh. Berkat loh. Kan kita saat kita menabung. Oh ya, gereja bumi datar. Kita kan saat memberi, kita pasti dapat menerima lebih gitu kan. Apalagi buat Tuhan kayak gitu kan. Jadi di sini jangan sampai kita miskonsepsi kalau misalnya itu bakalan mendapatkan yang seperti itu. Jadi kita harus balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau berusaha atau enggak kayak gitu-gitu kan. Balik lagi gitu. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Berat banget tuh perpuluhan. Tuhan adalah kasih dan maha pengampun. Jadi lakuin dosa pasti diampunin dong. Yang bilang itu hypergrace. Oh iya, hypergrace. Tuhan makasih. Sekali selamat tetap selamat, kurang lebih gitu ya. Jadi waduh, Tuhan itu kan maha pengampun nih. Jadi banget untuk kita melakukan dosa, Tuhan pasti ampunin. Kayak gitu. Gini, lihat Alkitab itu harus lihat seperti sebuah peta. Kalau misal orang cuma lihat peta Jakarta saja tapi tidak melihat itu sebagai satu kesatuan Indonesia, artinya dia dia gagal paham memetakan peta itu sendiri. Kalau misal dia baca, oke, Tuhan itu kan maha pengampun. Akulah istilahnya kalau kita minta ampun kan pasti ampuni kan. Ada satu ayat yang mengatakan tersebut. Tapi dia lupa, dia harus baca ayat lain. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya ada balik lagi ke effort. Kasih karunia itu dari Tuhan, betul. Sama kayak tadi kan barusan kan. Istilahnya orang benar tidak akan dibiarkan kelaparan. Tapi kan ada usaha pada akhirnya, tangan orang rajin. Sama nih. Kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Pengampunan itu seumur hidup, betul. Sampai matinya kita. Tapi ada sebuah usaha, yaitu adalah kerjakan keselamatanmu. Ya, betul. Orang yang sudah selamat itu pasti mengerjakan keselamatan, dalam arti itu buahnya kelihatan. Aku ada orang yang sudah diselamatkan, artinya aku adalah orang yang tidak pantas jadi pantas, jadi aku harus berlaku pantas. Karena sudah dipantaskan, gitu. Kalau misal seandainya dia menganggap dia bisa minta ampun seterusnya, tapi perbuatan yang tidak sesuai dengan pengampunan yang Tuhan kasih atau kasih karunia, artinya dia sebenarnya lagi melakukan ketidakpantasan dari sesuatu yang harusnya dia dipantaskan gitu loh sama Tuhan, which is adalah pengampunan dan kasih karunia itu sendiri, keselamatan. Dia nggak ngerjain, sama aja bohong. Pada akhirnya nanti itu lebih ke haknya Tuhan di penghakiman nanti, apakah dia benar-benar pantas. Iya benar sih, kita nggak bisa melihat diri kita pantas atau enggak, cuman. Yes, betul. Oke, Korea gimana? Gimana, hei, sekali selamat tetap selamat ya. Iya. Ya nggak jauh beda dari si Bas sih, karena Tuhan sendiri kan bilang kerjakanlah keselamatanmu gitu. Jadi dalam proses kita kan kita akan ada lalai ya sebilangnya. Akan ada di mana kita salah dalam bekerja, di mana kita lupa dalam bekerja. Ya sama dalam kita mengerjakan keselamatan pun begitu. Kadang-kadang kita juga ada lupanya kalau kita ini lagi mengerjakan keselamatan, akhirnya jatuh juga di dalam dosa. Entah dosanya itu yang
menurut norma-norma berat dan tidak berat, bohong-bohong kecil, tetap Bohong bohong kecil, kan. iya. Benar itu. Iya kan? Wah, panjang loh Kan ngomongin selalu bohong. ada juga konsep-konsep, kan ini bohong putih, Iya, bohong iya, kecil gitu, betul. kayak ya tetap aja bohong gitu. Benar-benar. Kalau kata Tuhan jangan berdusta, ya nggak ada yang bilang jangan berdusta yang kecil, jangan berdusta yang besar gitu, tetap aja bohong. Itu aja kita tetap jatuh gitu. Dari amarah kita pun di situ aja kita masih jatuh. Tapi makanya menarik ketika Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu gitu. Bukan dia bilang lu ikut gua lu pasti selamat, atau lu ikut gua lu nggak boleh berbuat dosa lagi gitu. Ada sih Tuhan ngomong, tapi itu waktu konteks dia menyembuhkan orang gitu. Lu sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Ada ngomong kayak gitu. Tapi harus lihat juga konteks di situ ketika itu ngomongin apa gitu. Nah, ketika Tuhan bilang dan jangan kerjakan keselamatanmu, ya gitu, kita berusaha karena Tuhan tahu kita tidak sempurna. Makanya Tuhan bilang hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi kata-kata hendak itu adalah upayakanlah kesempurnaanmu itu. Gitu. Karena lu nggak sempurna, jadi akan ada celah di mana-mana. At least lu bekerja. Dan Tuhan selalu melengkapi dengan banyak hal. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang ku kasih itu ringan. Gitu. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa ya. Dia suruh kita mengerjakan keselamatan, dia suruh kita memikul kuk, tapi dia meyakinkan kita, gua ada untuk ada di situ dalam proses lu mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Gua menyertai lu gitu. Makanya dia kasih Roh Kudusnya. Gitu. Dia tahu dia ngasih kuk sama kita, ngasih beban sama kita, tapi dia garis bawahi lagi, kuk yang gua kasih itu ringan. Gitu. Dia nggak, kalau dia jadi bapak yang jahat, dia nggak usah kasih tuh kata-kata kuk yang gua kasih ringan. Dia kasih kata-kata berikutnya, kuk yang gua kasih ringan, sebab dia tahu kita nggak akan kuat. Gitu. Jadi akan ada jatuh, ada. Tapi kan pertanyaannya, apakah lu mau berlama-lama di kejatuhan lu sebenarnya? Betul, masa mau gitu-gitu lagi, dosa lagi, minta pengampunan lagi. Tapi lu nya nggak melakukan apa-apa gitu, nggak balik lagi. Kalau udah jatuh, aduh Tuhan gue jatuh, ya bagus lu punya inisiatif sadar untuk Tuhan gue jatuh nih. Tapi kalau dengan sadar juga lu melakukan terus berulang-ulang kali, udahlah gue udah perjamuan kudus kok tiap bulan gitu. Gue minum darah dan rotinya. Udah dikuduskan lagi. Iya, udah dikuduskan lagi. Karena dulu aku begitu tuh. Gitu wah, penghapusan dosa nih gitu. Dulu banget waktu kecil. Dosa nih waktu kecil karena jarang banget perjamuan kudus kan. Perjamuan kudusku dulu banget SD. Waktu kecil itu setiap kenaikan Yesus. Kematian dan kenaikan. Jadi kayak penghapusan dosa nih gitu, kayak sekali setahun nih penghapusan dosa ini gitu. Jadi kayak wah, ya kayak gitu. Jadi bukan itu toh gitu. Jadi ya bukan artinya kita tidak boleh, bukan artinya kita harus berbuat dosa, enggak. Tapi ya sebisa mungkin kita tidak melakukannya. Gitu. Pembicaraan hari ini benar-benar sangat dalam ya. Apakah kita mau menyudahi ini? Udah komplit. Udah ya? Komplit. Tapi masih ada nggak? Ada kayaknya. Udah wis. Ya. Oke. Mau ini dulu. Kesimpulan. Ya, dari Enca. Ya. Ini memberikan pesan dulu buat para. Iya sih. Pesan, abis itu aku tutup. Bas mau ngomong? Paling simpel kali ya, miskonsepsi itu pasti akan selalu ada kesalahpahaman. Iya. Bahkan kita berdua yang udah deket banget pun bisa berdebat terhadap satu hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi diperdebatin jadi kayak panas gitu loh. Nah, tadi kok akan balik ke gini loh, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu seharusnya tuh jadi jembatan antara kesalahpahaman yang ada antara orang Kristen dengan orang Kristen, juga antara orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Jadi jembatan, oke, dia sudut pandangnya A, sudut pandangnya B, oke kita A plus B deh, gitu. Supaya tidak ada keributan. Karena pada akhirnya nanti, makanya ada ayat Alkitab berkata bahwa orang itu akan benar menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan menguji hati, ya kan? Artinya kan nanti masing-masing ini akan dipertanggungjawabkan. Betul. Dari paradigmanya, dari imannya, dari perbuatan yang komplit tuh. Dia akan satu-satu, dia istilahnya penghakiman itu akan seadil-adilnya menurut apa yang sudah
dipahami oleh Rian, dipahami oleh Vensya, dipahami oleh Koko, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah perdebatan, kita harus jadi orang yang ada berdiri di tengah, supaya perdebatan itu tidak menghasilkan sebuah perpecahan. Karena malu banget kalau misalnya apa yang apalagi muncul di sosial media ya, orang Kristen ribut sama orang Kristen, malu. Iya, betul. Itu jadi senjata banget untuk kayak, ih orang Kristen kok ribut sama orang Kristen ya, ih malu-maluin. Gimana mereka percaya sama Yesus kalau yang percaya Yesus aja saling berantem. Makanya jangan sampai terjadi kayak gitu. Kita ada untuk sebagai jembatan. Mantap. Korean mungkin ada tambahan? Ya, kita pesan. Gitu sih, kita ada untuk jadi jembatan ya. Nggak Nggak usah lah panjang-panjang, banyak-banyak. Tadi juga kita udah cukup berat, jadi intinya balik ke teman-teman. Karena ya akan selalu ada miskonsepsi, akan selalu ada sudut pandang yang berbeda. Tapi gimana kita tetap memakai kasih di dalam perbedaan itu. Jadi nggak menjadi sebuah gontok-gontokan yang nggak penting gitu, yang gara-gara lu punya perspektif A, teman lu punya perspektif C, dan lu nganggap dia salah, come on gitu. Tetap aja lu harus pakai kasih untuk berpikir seperti yang Yesus pikirkan gitu, dari sudut pandang yang lebih luas kayak gitu. Oke deh, buat teman-teman nih kalau misalnya di rumah masih ada miskonsepsi, mungkin bisa komen aja kali ya di bawah. Mungkin bisa kita bahas di next podcast selanjutnya. Tapi jangan berdebat ya. Tapi balik lagi kita sesuai dengan tadi. Sesuai Alkitab juga. Kita juga harus melihat juga dari Alkitabnya juga. Terus habis itu kita juga harus mencari. Kalau misalnya kitanya nggak ngerti, kita bisa juga cari orang yang lebih mengerti, lebih paham gitu ya. Oke teman-teman. Thanks guys yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Thank you semuanya. See you in another podcast. Bye-bye.